Yuk, yuk, silakan. Mas Vino, gimana? Mas Wafik? Atau belum selesai nih semuanya? Gimana nih, teman-teman? Ada yang sudah coba, ada yang coba raise hand yang belum sempat bikin. Yuk, teman-teman, gimana? Ada kendala apa? Misal bisa disampaikan Mas Marcel mungkin? Share juga. Ya, Mas Gali dari gimana? segini banyaknya sudah mengerjakan semua atau belum? Ya, halo, ini pada kemana? Atau Mas Galih? Mas Galih mungkin bisa menampilkan Mas Galih, Galih Agil. Teman-teman Bisa? bisa share linknya aja ya. Di chat juga kan nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ini. Nanti nggak apa-apa Pak Agung, saya bisa yang share screen. Tapi Oh teman-teman iya. share linknya dulu di ini ya. Biar cepat gitu. Nggak repot nanti ganti-ganti co-hostnya. Oke, silakan mungkin Ayo bisa teman-teman. menyampaikan di link. Ayo, ayo. Siapa nih? Mas Gali nggak apa-apa. Justru teman-teman bisa menyampaikan gitu ya kira-kira sejauh mana yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya memang masih ternyata belum terlalu terlihat gitu ya, belum sempurna, nanti ada kesempatan saya akan coba fokus misalnya bagian itu untuk diperdalam lagi gitu. Yuk, Mas Gali gimana? Gak apa-apa Mas Wafik, yang adanya aja dulu. Gitu. Satu chat kah, dua chat ya. Yang penting di ini aja dulu gitu. Seadanya aja gitu ya, nggak apa-apa. Kemarin juga ada beberapa di kelas yang lain juga seperti itu gitu ya. Memang ada yang belum selesai juga gitu ya, tapi ada kesempatan gitu. Dengan teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, saya bisa kasih feedback gitu ya, apa yang misalnya nanti perlu diimprove gitu. Nah, kira-kira teman-teman kendalanya apa gitu ya. Nah, nanti saya akan coba perdalam di bagian sana gitu. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya yang belum terlalu, saya akan bisa hands on lagi gitu. Yuk teman-teman, Mas Gali gimana ada sudah ini? Bisa di-share? Mas Marcel, ayo, ayo, gimana? Kalau Mas Marcel gimana?
Karena gimana? Eh, bisa disampaikan aja gitu ya. Kalau misalnya mungkin satu-satu, Mbak Diva gimana, kendalanya apa supaya saya bisa bisa ini juga gitu ya. Jadi input dan bisa perdalam lagi. Mbak Diva mungkin satu-satu ya Pak Agung ya, untuk memberikan ini. Supaya Ya, saya baik, saya Pak. terhold. Hmm. Silakan Mbak Diva dulu gitu ya. Ada bisa bersuara nggak? Ya, Mas Diva. Oh Mas Diva. Ya, ini Diva. Ayo tolong direspon sudah mengerjakan atau belum. Kalau belum, misalnya belum selesai, tolong disampaikan progresnya sampai seperti apa. Sepertinya belum pada membuat, Pak. Oke. Kemarin teman-teman kendalanya apa ya kira-kira? Dari sisi waktu kah? Atau bagian mana gitu ya dari Lucas Studionya gitu yang perlu diperdalam lagi. Kalau belum membuat, tolong disampaikan kendalanya apa. Ya, apakah karena belum paham yang disampaikan atau karena memang belum selesai atau belum sempat. Coba Yuk saya tanya teman-teman satu gimana? persatu. Mas Arga. Halo Mas Arga. Mas Arga Baik, sudah Pak. mengerjakan sampai di mana atau belum? Saya malah ini, Pak. Nggak tahu info kalau disuruh buat itu, Oke. Pak, tugasnya, Pak. Kemarin hadir nggak? Minggu kemarin mungkin saya pas lagi kerja itu, Pak. Izin saya. Oke, berarti belum ya Mas Arga ya. Iya, Pak. Ya oke. Kemudian Diva, Mas Diva. Halo, ada orangnya enggak ini? Diva Ananda. Apa? Ya, sudah mengerjakan atau belum, Mas? Jujur belum, Pak. Belum. Kenapa kok belum? Kemudian Mas Galih, sudah belum? Mas Galih. Halo, Mas Galih ada enggak ini? Ini enggak ada ya. Mas Galih ada? Kemudian Ino. Ino sudah mengerjakan belum? Belum sempat, Pak. Kenapa Ino? Kemarin HP rusak jadi data-data di WA udah nggak ada semua. Terhapus semua, Pak. Ini baru daftar lagi WA. Belum sempat mengerjakan. Oke. Berarti ini kesimpulannya belum semua ya. Nah, ini mau ada kuliah apa enggak? Kalau memang tidak kemarin tidak menyimak atau kemarin sudah disampaikan arahannya tapi sampai sekarang belum ada respon sama sekali, kita akhiri saja perkuliahannya ya. Kalau memang semuanya tidak respon sama sekali. Percuma dari awal sampai pertemuan kemarin Pak Andi menjelaskan, Anda semua tidak memperhatikan ya. Kemudian juga tidak ada respon sama sekali, saya tanya dari tadi. Ini mau dilanjutkan atau tidak? Lanjut, Pak.
Ada yang sudah mengerjakan mungkin Kalau untuk saya sih Pak, untuk pengambilan datanya itu saya kurang mengerti, Pak. pengambilan datanya kurang mengerti. Oke, nanti ini akan disampaikan Pak Andi lagi ya. Tapi tolong semuanya dicermati dari awal sampai Pak Andi menjelaskan. Jadi kalau nanti ada lagi yang tidak mengerjakan, ya berarti Anda semua tidak niat ya kuliahnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, mungkin bisa diulangi lagi Pak Andi untuk menyampaikan. eh oke teman-teman, kalau begitu saya coba akan hands on dulu lagi ya. Kita masuk di rencana yang ketiga gitu ya. Tadi itu berarti kita masuk di worst case-nya ya, gitu. Saya sih stepnya tadi itu memang satu dua ada orang gitu ya. Saya sempat ngajar juga di kelas lain gitu ya. Ada yang bagus gitu ya. Tapi memang dikerjakan gitu. Nah, jadi di sana sebenarnya ya, harapannya memang sudah ada yang mengerjakan. Saya berikan feedback gitu ya. Terus direview ya. Itu teman-teman biasanya itu motivasinya apa gitu ya. Teman-teman bikin Lover Studio ini dashboard itu bisa menjadi sebuah portfolio teman-teman gitu. Itu kalah tuh yang sertifikat kalau misalnya teman-teman sudah bikin dashboard itu bisa di share gitu ya. Di mana misalnya di LinkedIn gitu ya atau ke teman-teman gitu ya. Itu bisa kelihatan apa yang sudah dikerjakan. Oke, tadi ada terkait masalah data gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan soal data itu, teman-teman bisa bebas gitu. Bisa upload sendiri, bisa ambil data dari BigQuery, bisa juga pakai data yang sudah saya share kemarin gitu ya. Ada linknya gitu ya. Ini saya share lagi. Jadi saya nggak usah, jadi yang ke BigQuery itu nggak usah ya. Teman-teman nggak usah pakai langsung di sana. Teman-teman bisa pakai ini ya. Ini saya kasih datanya. Saya share screen sini. Oke, ini teman-temannya saya kasih datanya. Saya kasih data Superstore di Google Sheet. Silakan teman-teman di copy gitu ya, di duplicate ya teman-teman. Itu linknya di chat. Teman-teman bisa make a copy aja ya. Teman-teman bikin make a copy. Terus namanya diganti aja gitu ya, Superstore aja misalnya. Nanti tersimpan di Google Drive teman-teman gitu ya, di akun Google teman-teman. Nanti akan menduplikat nih. Nah, sebelum teman-teman gunakan, teman-teman harus ubah akses share-nya. Ini baru bisa di view sendiri, masih private. Terus bisa bisa harus bisa dibuat public atau nanti harus dibuat public supaya bisa apa ya? Setidaknya bisa di view supaya apa? Supaya bisa diakses sama Looker Studio. Anyone with the link gitu ya, itu harusnya dia viewer ya, viewer aja, nggak usah diedit. Nah, oke dan, nah ini datanya sudah siap nih teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman harus siapkan datanya. Sebenarnya di query itu sebenarnya banyak data gitu ya. Tanpa teman-teman bikin tabel langsung pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Tinggal pilih-pilih aja data yang sudah ada di sana. Ini praktisnya aja ya, karena kita sudah masuk di visualisasi ini ya. Datanya ini teman-teman ya. Ini baru dua yang buka. Silakan dibuka lagi di ini, masuk lagi yang lain. Teman-teman make a copy, diganti namanya, nanti akan tersimpan seperti ini. Ayo, yang lain baru dua nih, baru tiga, empat. Oke, sampai di sana teman-teman tadi ya make a copy. Nah, ini sudah bisa di view ya sama orang yang punya linknya gitu ya. Ini kita harus ubah seperti itu supaya bisa diakses sama Looker Studio gitu. Viewer ya di sini. Nggak tahu teman-teman menggunakan bahasa Indonesia di situ ya. Nanti kita bisa kondisikan aja. Itu ada pilihannya viewer, komentar sama editor. Teman-teman pilih yang viewer ya. Saya kurang tahu bahasa Indonesia seperti apa. Saya terbiasa dengan bahasa Inggris.
Oke, datanya sudah siap nih. Jadi ini sudah tersimpan di Google Drive teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk di Looker Studio seperti biasa. Ini linknya. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan Gmail ya, ini sudah login ya. Kalau misalnya belum, teman-teman harus login dulu kalau akun Gmailnya gitu ya, bisa pakai yang mana saja. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman langsung klik aja Blink Report yang ada tanda plusnya ini ya, teman-teman. Itu akan masuk ke halaman. Nah, saya akan bantu di sini bagaimana menghubungkan dengan datanya gitu ya. Nanti saya akan cek satu-satu. Nah, di sini sumber datanya itu untuk connect datanya banyak ya, teman-teman. Ada yang Google Sheet, ada BigQuery gitu ya. Atau teman-teman bisa upload juga CSV-nya gitu ya. Hati-hati harus CSV. Ini teman-teman bisa juga ya mendownload. Ini teman-teman bisa download. Di sini ada download CSV. Terus nanti bisa dibaca di sini gitu ya. Nah, itu macam-macam strateginya caranya gitu ya. Tapi di sini saya mau pakai yang Google Sheet aja gitu ya. Saya nggak ini gitu. Nah, setelah masuk di sini teman-teman pakai buka URL, copy linknya ya, linknya ini di copy, terus dimasukkan ke sini. Nah, teman-teman pilih aja order, worksheet order ya. Ini biarkan aja yang lainnya gitu. Itu sudah defaultnya. Setelah itu teman-teman tambahkan atau add ya di sini. Nah, sudah datanya sudah masuk ya. Nah, ini kolom-kolomnya sudah muncul gitu ya. Nah, oke. Sampai di situ ada kendala nggak, teman-teman? Tadi siapa aja nih yang buka data di sini? Ada kendala nggak, teman-teman? Ini ada berapa nih? Ada 8 yang coba bukanya. Silakan ada kendala, bisa share screen aja, langsung diarahkan gitu. Ada yang mau coba share screen nggak? Sampai di situ. Sampai menarik datanya aja dulu gitu. Ya Pak. Siapa? Tadi Abdul Korea. Pak. Oke. Wafif oke. Yang lain siapa lagi yang ada yang ini nggak? Ada yang terkendala nggak dari situ? Saya belum, Pak. Oh, Mas Ina silakan mau di share screen kalau misalnya kendalanya di mana sambil kita arahin akan Pak, lebih berkesan kalau minta tolong kirimin linknya locker itu. sudah ada di komen ya. Ayo siapa lagi ada kendala kah? Biar waktunya ini ya teman-teman kita akan sharing lagi. Saya akan sharing materi gitu terus ada materi visualisasi dashboarding terus ada lagi nanti ya. Ya sampai waktunya kita buang-buang gitu. Kiranya teman-teman bisa merespon kalau misalnya ditanya gitu ya. Eh, Tidak kelamaan. Pak, bagaimana jika data yang kita ambil itu kosong Pak atau nol? Gitu. Sekarang fokusnya ke data yang saya kasih dulu aja gitu. Baik Yang ke Pak. data-data yang lain dulu. Itu bisa belum ya? Nanti lain fokus itu dulu. Sorry. Baik Pak. Ada kendala nggak? Coba saya share screen, Pak. Gimana? Ya, silakan Mas. Ini selanjutnya gimana, Pak? Tadi aku
Ini klik apa, Pak? Mas Korinnya, Mas Inonya mau ngapain? Mau masukin data di locker. Klik dulu yang bagikan. Coba yang data itu tadi udah diaksesnya, udah diubah belum? Udah, Oke, sebelum ke situ tuh, Mas Ino udah ini belum duplikat datanya belum? Jangan ini, bentar. belum. Ini data dari Superstore udah berubah namanya. Hmm. Belum ya? Nah, itu yang data awalnya, yang dari saya. Sekarang Ini, yang data itu udah. ini Sekarang Pak. klik yang klik yang bagikan dulu. Ini tadi udah Nah, saya simpan di sini. Google Drive. oh ya nggak apa-apa, masuk ke situ. Ini basic ya teman-teman. Kemampuan Excel, Google Sheet itu data, kalau data itu penting gitu ya. Kali dari sebuah data. Coba dibuka, buka dulu aja datanya. Iya. Ini sangat basic ya, teman-teman. Bagikan, klik bagikan. Teman-teman udah ubah, Vino sudah sempat ubah belum di situ? Kan? Oke, sudah tadi sudah diubah ya. Siapa saja yang memiliki link ini terlihat udah oke. Oke, sekarang masuk, copy aja tuh linknya di atas nih. Coba copy aja nih di atas. Coba copy linknya, ya. Copy, oke. Masuk ke Looker Studio. Oke, berarti Mas ini baru pertama kali ngakses Looker Studio dari laptopnya ya. Kemarin belum sukses. Ini bebas aja gitu. Klik. Oke, langsung langsung aja jadi oke. Bisa. Tahu, Pak. Ngelag nih laptop. Bagian bawah coba. Laptop. Kemarin berarti Mas Ino nggak coba ya? Kemarin Belum coba. udah, Pak, kemarin. Oke, laporan kosong. Coba diklik laporan kosong. Simpan. Klik yang disimpan. Yang Jangan langsung keluar. gimana, Pak? Klik lagi. Laporan kosong diklik aja lagi. Itu jangan buru-buru keluar. Ini sudah oke sih. Oke, sip. Nah, sekarang ini ada tambahkan data ya. Nah, itu ada Google Sheet, Google Spreadsheet yang di bawah, bawah kiri bawah. Klik, klik. Nah, itu spreadsheetnya data dari Superstore sampel, diklik aja tuh nggak apa-apa, sudah muncul tuh. Terus oke, bawah itu di bawah tambahkan.
Tambahkan. kanan bawah, kanan bawah. Yang lain jangan sampai ada masalah lagi ya teman-teman, harusnya udah bisa nih sampai di sini. Tambahkan ke laporan. Oh ya, udah Pak. Jadi datanya udah muncul tuh. Nah di sini Mas Ino udah tahu kan bagaimana cara bikin chartnya? Udah Kemarin. ingat belum? Aku kemarin udah nyampaikan bisa dilihat di rekamannya ya. Oke, Mas Ino mungkin nanti bisa lanjut di pembuatan chartnya. Yang lain ada Ya, kendala nggak sampai di situ? terima kasih Pak. Yang lain gimana teman-teman? Mas Wafik gimana? Marcel, Diva gimana? Ayo guys, respon ya biar kita tahu nih. Kita nggak lama menunggu habis waktu nih teman-teman. Bisa Pak. Ya nggak bisa Oke, Pak. oke gini aja teman-teman sekarang saya kasih waktu 5 menit. Silahkan bikin satu chart masing-masing semuanya. Bebas, mau chart, line chart, bar chart satu aja dari situ gitu ya. Jangan table, yang lain bebas. Mau bar chart, line chart semuanya bikin gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 harusnya 5 menit ya, nggak kalau misalnya sudah lanjut harusnya 3 menit itu pun cukup gitu. Cepat gitu ya kalau misalnya sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman saya kasih waktu 5 menit bisa nggak dari sekarang gitu. Nanti kita cek satu-satu ya teman-teman ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan bikin chart masing-masing. Terserah chart apa, line chart kah, bar chart kah, pie chart kah, semuanya bebas satu aja gitu. Teman-teman, saya akan coba nanti review gitu ya. Biasanya nanti di sini ada yang kurang ini. Saya akan berikan feedback dari sana. Kira-kira teman-teman jelas nggak? Jelas Pak. Oke, kita hitung dari sekarang ya, 5 menit dari sekarang. Oke, 5 menit dari sekarang, silahkan bikin di Looker Studio satu visualisasi, satu chart bebas. Mau line chart, mau bar chart, mau pie chart, atau yang lainnya silahkan. Silahkan ya, di laptopnya masing-masing. Saya sambil ini juga ya, share screen untuk yang Looker Studio. Nggak apa-apa. Teman-teman sambil mengerjakan, saya coba memberikan contoh juga nanti. Ini nanti bisa juga, ini kan saya diterekam gitu. Teman-teman bisa sambil lihat ini, teman-teman bisa sambil bikin sendiri gitu ya, silahkan.
Ayo, berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit lagi ya, teman-teman. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai, teman-teman? Satu aja, satu satu chart aja. Ada yang mau share? Coba di-share aja linknya ya, teman-teman. Cara share linknya seperti apa? Di sini ya, teman-teman share. Get report link ya. Copy link. Terus di-share di chat. Ini contoh saya yang sudah saya buat barusan. Silakan teman-teman copy aja linknya dari sini ya. Share, bagikan. Teman-teman bisa lihat di situ ada linknya ya. Copy link. Coba dulu jadi public. Copy link. Terus di share ke chat. Ya teman-teman, ada kendala kah? Oke, Mas Aldo. Kita lihat ya. Oh, saya aksesnya dibuka dulu, Mas Aldo. Ya, share, invite people, terus di sini diubah jadi public paling bawah, terus nanti di viewernya juga paling bawah. Sudah, Pak. Oke, ayo yang lain juga, yang lain ditunggu ya.
Oke, Mas Aldo, apa yang coba disampaikan ini? Ini bikin Lancar sama Barca. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan saya tunggu di chat ya. Oke, saya langsung aja nggak apa-apa ya, Aldo ya. Eh, Hati-hati ya. Ini oke lah ya, Aldo sudah tahu nih bisa bikin barcar gitu, ya, bisa bikin lancar. Nah, tapi fokus kepada informasi apa yang coba ingin disampaikan ya, Aldo ya. Ini adalah yang disampaikan adalah record count, jadi lebih kepada banyaknya baris gitu ya, bukan dari informasi data yang kita punya gitu. Nah, kalau data yang kita punya gitu ya, ini kan berapa baris ya terekam gitu ya, itu kan nggak ada nggak bermanfaat gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya apa yang saya buat nih gitu ya. Ini adalah salesnya, profitnya gitu ya. Terus saya bikin per bulan. Kalau Aldo kan dia bukanya per tanggalnya gitu ya. Ini harusnya jangan record count di sini, tapi misalnya salesnya kah, profitnya kah gitu ya. Di situ datanya ada gitu. Aldo coba invite saya ya ke sini bagi sharing. Saya langsung nanti kok ubah sedikit. Itu invite ini, copy email saya yang ada di email itu. Caranya seperti apa sama share, terus masukkan di sini email saya gitu. Ya, baik, Pak. Kan email saya di situ. Saya bisa nanti edit yang di ini. Nah, terus nanti diubah jangan viewer ya. Ini jadi editor yang di bawahnya. Silakan Mas Sudah, Pak. ini ya. Oke. Sekarang saya sudah bisa edit juga punyanya Aldo nih. Saya edit. Saya klik edit. Saya perbaiki. Ini nggak ada nih maknanya. Buat apa kita tampilkan seperti ini? Record nggak ada manfaatnya gitu. Oh iya, Nah, Pak. saya ubah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, masih mulai ya. Nanti kan bisa ini. Saya perbaiki. Record call-nya nih saya ingin melihat bagaimana profit keuntungan gitu ya, bukan record call itu berarti data berapa jumlah kita, berapa jumlah barang. Nah, ini kan profit saya ingin lihat. Nah, profit per ini lihat ya, perhatikan nih. Ini kok misalnya tanggalnya di sini kan dia nggak berurutan nih. 2016, 2007 terus 2014 lagi, nggak mungkin kayak gitu ya. Oke, kita bikin eh, tanggalnya itu dia harusnya diurutkan berdasarkan tanggal, jangan profit. Dia mengurutkan paling profit yang terbesar itu misalnya ada di Oktober 2016, jangan seperti itu. Itu harus diurutkan berdasarkan tanggal gitu. Jadi begini, nah sekarang kita ubah. Ini tanggalnya di sini itu dia tanggal gitu ya. Bukan kita ubah jadi bulanan aja di sini. Per bulan gitu ya. Nah, idealnya kalau seperti ini kita bisa menggunakan line chart. Nah, bisa diganti aja. Ini kan udah diklik nih. Kita ganti menjadi, sorry bukan ini. Kita ganti menjadi line chart aja di chartnya. Nah, kita coba-coba aja gitu ya macam-macam. Ini kah gitu. Kita pakai ini aja. Nah, ini kan profit ya. Nah, kita mau tambahkan sekalian aja deh. Nah, ini kan baru profit. Nah, kita di sini masih bisa nih add matrix atau tambahkan matrix. Kita masukkan sel. Dia sudah menampilkan bagaimana profit dan sales dari 2017. Oh, ini urutannya masih terbalik nih. Candy. Nah, ternyata meningkat ya profit dan salesnya dari Januari 2014 sampai September 2017. Ini sudah oke, sudah jadi gitu ya. Cuma dia ada garis-garis gini ini mengganggu, nggak boleh tuh kayak gitu. Soalnya kita ubah harusnya ada di sini. Ya. Oh bukan.
Oh nggak tahu nih. Ini kita coba cari ya. Nah ini udah jadi. Sekarang kita coba ini ya. Ini apa nih? Line chart. Ini sebenarnya tinggal diubah aja ya. Ini terlalu pas nih kita ubah jadi ya, yang jadinya tanggal menjadi bulanan aja. Ini yang diklik ya, yang diklik ini. Sorry, yang ini yang tanggal ada kalender ini. Diklik, terus diubah yang date-nya menjadi year month. Ini ada pilihan-pilihannya year quarter kah? Kita coba year quarter deh ya. Jadi dia per quarter, per triwulan, ya per triwulan, per quarter. Kita ganti bulanan, tahunan juga bisa gitu ya. Nah, ini ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kita ubah jadi year month aja. Nah, ini kan masih record count ya. Kita ubah jangan sampai record count. Kita ubah menjadi profit atau sales. Record count-nya diganti profit atau sales. Atau bisa juga di sini aja diklik klik. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya di sini. Pilih yang misalnya profit aja ya. Atau quantity juga bisa. Berapa yang terjual. Nah, kayaknya semakin inilah ya. Nah, di situ udah gitu ya. Ini, oh ini udah ditambahkan juga nih. Oke, saya perbaiki lagi yang pie chart nih. Pie chart itu misalnya banyak ini jangan jangan pakai pie chart yang nggak bagus. Nanti kita bahas ya. Saya ada materinya itu. Pie chart itu coba lihat misalnya kategori. Ini kan dia ini dimensinya apa nih? Banyak banget. Cukup satu aja gitu. Misalnya ini hapus nih. Ini city boleh sih. Nah ini nggak usah ini terlalu cuma satu aja yang bisa dipakai. Itu juga masih terlalu banyak ya. Harusnya itu maksimal 4 kita bisa pakai kategori misal di sini ganti aja city-nya jadi kategori hapus city kategorinya ada 3 gitu ya ini kan lebih enak. Nah ini masih record count ya kita bisa lihat per kategori berapa misalnya keuntungannya berapa penjualannya ini kita ganti aja profit misal. Nah berarti profitnya itu paling besar misalnya di apa di teknologi kemudian office supplies kemudian furniture. Oke sip gitu ya. Aldo ya silakan bisa dilanjutkan nanti. Ada yang lain mau coba ini satu lagi deh, baru kita masuk materi. Silakan ada yang mau share di chatnya. Pak, tadi ngubah tanggal ke bulannya gimana tadi, Pak? Saya Oh ya, coba lagi nggak ketemu. ini, sorry. Nah, ini misalnya, ini ada yang dimension ya, ini dimension. Eh, Ini, ini yang klik kalender, yang gambar kalender ini. oh, yang gambar kalendernya. Kita bisa ubah-ubah dan time mau tahunan kah, mau per quarter kah, bulanan kah, gitu ya. Tapi hati-hati Iya. jangan pilih yang di bawah ini bisa juga. Ini kan man aja per bulan. Dia akan menampilkan cuma satu tahun aja, Januari sampai ke Desember. Jadi kalau misalnya ini, berarti dia cuma range Januari sama Desember. Kalau misalnya kita datanya ada beberapa tahun, berarti dia akan menjumlahkan gitu. Januari di bulan di tahun ini ditambahkan di tahun yang lainnya. Saya kasih contoh. Saya pilih yang mana aja gitu. Dia langsung menjumlahkan semua. Dia cuma melihat di bulan. Dia nggak peduli tahun apa. Pokoknya dia jumlahkan di Januari tahun 2014 sampai Januari tahun 2015 sampai 2017. Nah, itu nggak sebaiknya kita pakai itu. Kita pakai year, month aja. Oke, silakan satu lagi. Oh, ini hati-hati nih, jangan diubah seperti ini ya. Tadi udah oke tuh. Ayo, satu lagi. Ada yang mau coba?
Yuk, ada lagi satu yang mau coba, mau share apa yang sudah dikerjakan. Ayo teman-teman, ada yang mau share? Yuk, gimana teman-teman? Satu lagi ada yang mau share atau belum, masih bingung nih? Gimana? Coba saya, Pak. Oke, silakan. Silakan di share linknya ya. Oke, ini deh. Nah, ini coba apa yang coba ingin disampaikan di sini? Profit per, per Apa? bulan dan tahun. Profit bulan dan tahun. Itu pertama kita lihat dulu ya. Itu udah profit belum? Belum. Oh, bukan Oke, metriknya udah profit, udah benar. Oh, itu order ID-nya apa itu di atasnya itu order ID? Coba ke atas lagi. Dibuat itu apa sih itu order profit di atasnya metrik itu apa ya? Order ID, Pak. Ini diganti, Pak. Ya diganti. Itu jangan itu lihat perinciannya nggak usah gitu ya dihapus nih. Dimensi aja, bukan dimensi perincian, dimensi aja yang ada tulisan dimensi. Dimensi. Ya, yang perincian nggak usah. Ya, itu nggak usah. Dihapus aja itu. Nah, itu saja ya. Sekarang dipilih aja salah satunya. Itu kan ada beberapa. Dihapus aja, satu aja. Gitu, Pak. Itu perincian dihapus juga aja, nggak usah pakai. Perincian. Itu udah membingungkan itu udah. Saya jarang pakai ke situ sih. Saya di order ID perinciannya nggak usah. Coba dihapus ulangi deh. Itu udah bingung Mas Pinonya. Ya, Pak. Hapus aja. Coba diulang. Pelan-pelan, jangan jangan semuanya diisi di situ.
Bulan tahun ya Pak? Tahun bulan Ya, ya? betul. Tidak boleh. Masih salah. Nah, itu kemarin kita udah belajar tentang X sama Y ya. Matrix sama dimension yang harus menjadi bagian X-nya itu kalau misalnya line chart itu. Dia tidak boleh yang kualitatif atau kategorikal, tapi dia yang kalau misalnya line chart itu di bawahnya ini harus yang X-nya ini harus tanggal gitu. Tanggal ya. Berarti Jangan order ID. rupanya di mana Pak? Itu order di, di atas di atas. Ini Ini Pak. semua yang ditampilkan ada order ya, jangan order ID tapi tanggal di situ. Oh tanggal. Harus tahu ya, itu sangat standar basic sekali ya. Bikin visualisasi di Python juga seperti itu. Harus diperhatikan. Ship date-nya Pak. Boleh juga. Sama ship date itu berarti dia tanggal pengiriman. Terus Sekarang itu record count-nya itu record count pada baris dari datanya gitu ya. naik. Jangan menaik, itu datanya dulu yang diganti, record count-nya itu apa gitu. Itu adalah konteks ya, teman-teman harus paham juga. Record count-nya diganti. Oh diganti profit aja. Itu sekarang. Nah, yang masih belum stabil sekarang itu adalah tanggalnya itu nggak berurutan tuh. Coba dilihat tanggalnya. Iya Pak. Tanggal di lain. Itu kan nggak berurutan. Oke. Kita ubah lagi tuh ya. Coba ke bawah. Teman-teman menggunakan. Nah, yang diurutkan ini berdasarkan profit. Jadi dia akan menurunkan profit terbesarnya di tanggal berapa. Berarti profit terbesarnya di tanggal 9 Oktober 2016. Ini diganti. Jangan diurutkan berdasarkan profit. Tapi diurutkan berdasarkan tanggal. Profitnya diganti dengan tanggal. Di mana itu Pak? Itu tadi turun-turunkan terus. Di Nah, itu ada profit itu. Urutkan, itu ada urutkan. kan Jadi dengan kata profit. Jadi diganti dengan tanggal. Itu kan diurutkan berdasarkan apa? Diurutkan berdasarkan profit. Yang sekarang diurutkan berdasarkan profit. Nah, sekarang kita mau ubah gitu ya. Nah, kita harus paham gitu juga ya bahasanya di situ ya, teman-teman. Ubah aja tuh ship date kah atau apa gitu. Nah, oke. Sudah oke ya. Nah, sekarang ini kan terlalu mepet banget ya per hari gitu ya profitnya. Kita ubah aja tuh supaya lebih enak dilihat. Kita melihat tren, kita melihat patternnya seperti apa per bulan, per tahunnya. Nah, ini kan nggak bagus ya untuk melihat patternnya gitu ya, melihat polanya seperti apa. Kita ubah yang tadinya per tanggal kita jadikan bulanan aja. Nah, kita ke atas lagi tuh. Nah, ya bukan itu, bukan itu. Sorry, di yang tadi yang di bawahnya, ya itu yang di sebelah kiri yang gambar kalender. ini Pak. Nah, itu betul. Berarti ya, tahun bulan. Itu berarti profitnya sudah per bulan sudah berurutan belum? Ya. Januari 2012 belum Pak. Oke, balik lagi berarti ada yang salah tadi. Lagi ke bawah. Balik lagi tadi Ini cara pengurutannya nih. Cara pengatur pengurutannya di mana tadi? Ya. oh udah benar Pak. Ini dari yang tanggal paling dari Balik berarti kebalik ya Pak. terusnya dari yang terkecil. Oke, itu berarti menaik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita
pakai Google Studio, pakai Tableau, tools visualisasi itu bahasanya ada di situ. Kita harus pintar-pintar membaca ya petunjuk-petunjuk yang ada di sini gitu. Oh ini urutkan berdasarkan apa, menurunkan atau menaikkah gitu ya. Udah gitu. Nah itu sekarang coba Mas, coba ini tambahkan selain profit kita bisa melihat juga salesnya. Bisa nggak? Terus ya. Tambahkan Sales atau penjualan. sini ya Pak. Ya. Nah itu, oke, sip. Udah ya, itu baru satu tuh, baru lancar nggak apa-apa. Itu basic banget ya. Ya Pak. Ini saya screen jagin yang punyanya Yoga ya. Apa di stop screen aja, Ino ya, Ya. Makasih ya Pak. sama-sama. Diulang-ulang aja ya. Itu kita harus bisa membaca ya. Di situ kan dia ada bahasa-bahasa urutan. Kita harus pintar-pintar memahami gitu petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Ini punya, oh ini udah siapa nih yang bikin nih? Mantap. Oh saya edit ya. Ini punyanya Yoga. Ini baru dibikin semua ya Yoga ya? Iya Pak, baru Barusan Pak. tadi ya? Kemarin ikut kuliah saya nggak sebelumnya? Kemarin enggak Pak, soalnya ada kegiatan di luar. Oke, sebelumnya udah pernah pakai tools visualisasi seperti ini nggak? Pertemuan kemarin itu Pak, yang waktu itu kan disuruh untuk bikin Looker Studio. Lah saya sambil belajar. Oke, sip, bagus. Harus gitu ya teman-teman. Sebenarnya Lucas Studio itu belajar sendiri pun sebenarnya bisa gitu. Hari hari seminggu itu saya yakin kalau misalnya teman-teman sungguh-sungguh itu bisa gitu. Ini hal sederhana gitu ya. Saya mengajar mahasiswa semester A itu dikasih waktu 3 sampai 4 hari aja mereka udah bisa bikin dashboard gitu. Mereka bisa bikin visualisasi. Nah, teman-teman saya yakin juga bisa gitu ya. Ya, memang harus apa ya dipaksa gitu ya. Jangan kalau nggak bisa tuh ngosai gitu. Teman-teman pastinya lebih bisa lah punya pengalaman yang lebih inilah ya. Nah, ini Mas Yoga aja baru berapa menit tadi udah bisa bikin seperti ini gitu ya. Termasuk Mas Yoga ini termasuk bisa lah ya menggunakan. Nah, oke, nggak apa-apa, ini sudah oke. Cuma yang pertama, ini record count ya, nggak ada gunanya, nggak ada secara konteks, nggak ada bermanfaat informasi apa gitu ya. Nah, hati-hati membuat ini mungkin tadi masih bawa. Jadi kalau misalnya dibaca ini bagaimana jumlah baris dari kategori office supplies di kota New York City gitu ya. Nah, itu nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya gitu ya, dianalisa. Record count ini diganti menjadi sales kuantika yang ada di sinilah intinya. Profit lah ya, misal diganti profit. Bisa di drag langsung atau bisa langsung pilih di sini. Nah, berarti ini profit per kategori teknologi di New York berapa gitu ya. Ternyata teknologi penjualannya terbesar profitnya itu di New York City, di kota New York. Nah, itu ya. Ini teman-teman bisa balik juga nih kategori city ke sini atau negara bisa. Oke, yang sales dan profit ini sudah oke ya. Sudah berurutan 2014, tapi per kuartal ini sudah oke sih ya. Ini juga sudah oke. Wah, ini bagus nih. Bisa bikin apa nih? Gauge ya. Dia menggunakan apa nih? Gauge ya. Terus ada peta. Nah, peta ini ini yang line chart sudah oke, pie chart sudah oke. Ini sudah saya betulkan tadi yang tadinya profit ini bisa diganti profit bisa ditambahkan lagi ya. Sales. Nah, ini baru menampilkan titik-titik kota-kota gitu ya. Ini ditambahkan gitu ya. Ini belum ada, ini baru menjelaskan eh, kota-kota yang ada di data gitu ya. Belum ada menjelaskan bahwa oh di kota ini berapa paling besar misalnya salesnya, profitnya. Itu bisa ditambahkan di sini. Ini ada size, dimension. Nah,
Ini kan bubbles ya. Kalau misalnya kita tambahkan di size, berarti nanti semakin besar bubble-nya, maka semakin besar misalnya profitnya atau sales. Saya tambahkan misalnya di situ sales. Berarti kita bisa lihat kota dengan sales terbesar akan ditandai dengan yang bubblesnya paling besar. Nah, kelihatan nih paling besar di sini, New York gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas di materi saya tentang dashboard dan data visualisasi. Biasanya Gauge itu di bagian atas ya, jangan disimpan di bagian bawah ya. Urutannya biasanya seperti itu. Kalau bikin visualisasi itu seperti itu ya. Jadi kita dari yang general saya akan ada materinya kok. Eh, Informasi detail itu di bawah, jangan di atas. Yang yang apa? Yang tabel juga ini kan sebenarnya informasi detail ya. Jangan di atas tapi di bawah. Tadi itu saya memberikan fitur-fitur. Itu kalau teman-teman sudah bikin gitu. Nah, bagusnya juga tadi itu ada filter ya, teman-teman bisa menambahkan filter. Kasih apa lagi tadi? Nah, ada juga namanya istilahnya bands gitu ya. Teman-teman bisa menambahkan band. Mana bandsnya? Oh ini. Total sales penjualan secara keseluruhan, total profit ya sudah. Terus saya tambah lagi total sales. Ya, sudah sales. Nah, kita rapi-rapikan aja. Sini ada style. Klik aja, nanti akan muncul yang sebelah kanan ini. Compact numbers. Juga compact numbers. Nah, 2M ya, supaya lebih enak dilihat. Kita buat rata tengah bisa. Nah, kita rata tengah juga nih yang sales. Oke, kita bisa kasih background ya supaya kelihatan lebih berwarna. Oh ini belum. Oh, ya, warna juga. Ini teman-teman nggak boleh warna-warni ya, nggak apa-apa lah ya. Biar ini namanya band, big, big numbers, big S number. Informasi. Ini kan general salesnya bagaimana, total salesnya berapa, total profitnya berapa. Nah, tadi saya contohkan sebenarnya ada bagusnya tuh teman-teman menambahkan gini juga. Ada filternya, filter berdasarkan, oh sorry ini state. Nah, saya filter berdasarkan apa ya bagus ya. Hmm, saya ganti filter berdasarkan tahun deh. Saya ingin menampilkan berdasarkan tahun. Saya ubah menjadi tahun. Jadi filternya per tahun. Saya bisa pilih semua tahun, bisa juga di tahun-tahun tertentu aja. Nah, ini kan. Nah, cuma tulisannya belum diubah nih. Tahun. Saya tulis tahun aja di sini. Nah, ini kan semua tahun ya. Nah, saya bisa tampilkan di tahun-tahun tertentu 2017 misalnya bagaimana sales dan profitnya filter ya. Nah, ini di tahun 2017 aja. Ini kan sudah Januari sampai 2017. Ini adalah penjualan per kategori ya. Ini di tahun 2017 bagaimana penjualan gitu. Jadi teman-teman ada terkait judulnya, terus ada filter. Nah, teman-teman bisa nambahkan tadi ada bands-nya, ini bands namanya. Atau scorecard, informasi paling general. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau share lagi, ininya nggak apa-apa. Kita masih ada waktu, nggak apa-apa nanti saya masih bisa lah ya, 1 jam setengah kita akan bahas itu. Gitu. Yang penting-penting saja akan saya bahas, saya ada waktu. Oh ini bagus ya, enggak, the power of kepepet bisa ya bikin seperti ini gitu ya.
Tinggal dirapi-rapikan aja. Nanti saya ada materi tentang visualisasi bisa dimantapin lagi tuh. Oke, nih Mas Wafik. Satu ya kita coba lihat juga. Satu lagi deh. Mari kita break dulu. Oke, saya edit. Udah oke. Oke, tinggal dirapi-rapikan aja ya, Mas Wafik ya. Tadi ada, nah nggak apa-apa ini sudah oke kok. Ini informasi tambahan aja nggak apa-apa sih. Yang penting bisa dibaca, bisa jelaskan gitu. Ini caranya menjelaskan tentang apa. Cuma saya tambahkan ya hati-hati ya biasanya tuh gak semuanya nanti harus dipaksa kita tampilkan ini karena ini kan jauh banget ya bedanya ya. Range nilainya tuh beda. Kalau misalnya yang apa ini sales ya. Sales itu kan dia banyak banget ya, sampai seratusan K gitu ya. Kalau misalnya profit kan dia pasti di bawah. Seperti itu yang jumlah kan dia lebih kepada jumlah yang terjual gitu. Pasti lebih sedikit gitu. Di angka-angka. Oh ini ada anotasinya ya muncul ya. Jadi ketika misalnya ini dia akan muncul tuh profitnya sekian berapa, salesnya berapa. Oke, silahkan dirapi-rapikan lagi. Nanti saya akan apa? Kan teman-teman sudah bisa bikin nih chartnya. Nah, tinggal bagaimana teman mengintegrasikan chart-chart yang ada itu dalam menjadi satu kesatuan ya dalam satu dashboard gitu. Nah, dashboard itu apa? Ada beberapa ya. Materinya saya ada 55. Sementara ini yang saya sampaikan di ya. Nah, dashboard itu gitu ya. Ini nggak apa-apa saya lompat dulu sini nanti kita bisa ini. Kita harus sampaikan dulu informasi yang paling penting gitu ya. Nah, terus nanti yang lebih detailnya di bawah informasi lainnya gitu. Ini saya berikan contoh satu contoh dashboard. Nah, ini salah satu contoh dashboard yang bagus. Dia ada judulnya di atas, terus ada filter, terus ada scorecard, ya, terus ada nanti di bawah-bawahnya. Gak usah terlalu banyak gitu ya. 4 sampai 5 worksheet aja gitu. Terlalu banyak 4 lah gitu. Ini kan kalau ini 3 ada 4 ya. Yang ini satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ada bansnya, ini ban tuh namanya, atau scorecard. Ini ada filter. Ya, teman-teman, silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita break. Siap-siap nanti saya akan kasih materi gimana teman-teman melakukan visualisasi yang teman-teman bikin. Jadi, bagaimana dibuat lebih rapi, informasi yang disampaikan lebih terstruktur. Ya, silakan ada ini, Bertanya Pak, ya silakan. tambahkan filternya itu gimana Pak? Nambahkan apa? Filternya tadi. Oh, nambahkan filter. Add control. Kalau di saya di add control ya, ini add control. Ini banyak nih jenis-jenis filter. Ada yang drop, ada yang sudah pakai list. Ya, misalnya ini ya. Nanti kita bikin dulu satu aja. Filter berdasarkan apa ya? Nah, ini berdasarkan tanggal ini nggak bagus ya, jangan dibuat seperti itu. Kita ubah aja menjadi ini ya dimension ya. Eh sorry, ini benar nggak? Oh bukan, salah ini. Diklik ini, filternya diklik, filternya diklik. Nah sudah ya. Ini filter juga sebenarnya teman-teman. Tapi dia langsung listing nih. Nah idealnya kita pakai filter. Ini, kita klik, terus nanti di sini ada kontrolnya banyak. Bisa dipilih nih, mau yang drop down, bisa. Nah, drop down kan berarti begini ya. Nah, bisa juga yang kita harus ngetik. Nah, kita masukkan misalnya di sini 2017. Dia akan menyampaikan yang 2017. Sorry, kenapa dia hilang? Control set. Nah, atau bisa juga 2014. Kita pakai yang ini kayaknya nggak bisa. Ini juga bisa nih ya. Tapi kita pakai ini aja, yang drop down list aja teman-teman. Kalau mau.
Oke, Mas, itu udah bisa belum? Tadi siapa yang nanya tuh? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, bisa ya. Ya Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa, kita break dulu ya teman-teman. Yang penting mantap dulu tuh ya. Eh, Teman-teman bisa melihat pola ya. Kalau bisa sih teman-teman bisa menyampaikan apa pola yang teman-teman temukan dari data yang coba teman-teman tampilkan, melihat pattern di sana gitu ya. Bagaimana trennya. Teman-teman bisa menggunakan juga nanti scatter plot. Di situ ada scatter plot ya. Saya kasih contoh deh bagaimana menggunakan scatter plot. Scatter plot itu syaratnya dia harus menggunakan dia tuh x-nya x sama y-nya itu harus angka semua. Gitu. Kita bisa lihat bisa bikin menggunakan scatter plot. Oh, kita ganti ini aja. Saya ingin membuat scatter plot. Scatter ya. Saya ingin melihat bagaimana hubungan antara sales dengan ini masih order date, ini masih sales sama profit. Oh, ini udah ini. X y-nya YX-nya sales, profitnya. Ini kelihatan ya, teman-teman. Udah langsung kok ini. Order date itu ya, order ID. Sama sih order ID aja karena kenapa? Karena order ID itu dia unik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih bagaimana hubungan antara X sama Y-nya. Nah, ini harusnya bisa ditambahkan tren ya. Supaya kita lihat patternnya ini seharusnya semakin besar profitnya semakin besar salesnya ini wajar ya. Tapi kita bisa ubah apakah semakin besar diskonnya? Ini ada diskon kalau nggak salah. Oh, ini ada diskon sama sales ya. Bagaimana hubungan sama diskon sama sales? Oh, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Diskon nggak harus besar-besar. Ininya nggak tanya preferensi. Ya, rata-rata, ininya rata-rata. Hubungannya seperti itu nggak kelihatan. Ini harusnya ada tren, coba kita lihat ya. Oke gitu ya, itu sekitar flow. Silakan bisa teman-teman kreasikan lah tambah-tambahkan. Tapi ketika teman-teman menggunakan chart, harus tahu informasi apa yang disampaikan karena setiap chart itu punya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Informasi apa yang kita ingin sampaikan. Hanya kemarin kita bahas tuh ada comparison, ada relationship, gitu ya, ada yang bagaimana dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi setiap chart itu ada ketentuan masing-masing gitu ya. Ini juga. Gitu. Oke, gitu dulu ya teman-teman kita break 10 menit. Nanti kita balik lagi kita akan bahas. Saya akan bahas tentang saya akan mentapin lagi ya. Jadi kita teman-teman udah belajar tuh tadi bikin chartnya. Nah, saya ingin nanti mungkin saya nggak terlalu bahas semuanya, eh, terlalu ini karena kita waktunya banyak tadi dipakai masih hands on gitu ya. Saya akan bahas 5 prinsip dari data visualisasi, terus bagaimana membuat dashboard yang bagus. Nah, ketentuan-ketentuannya gitu ya. Dari definisi tipe-tipenya bagaimana, bagaimana struktur yang bagus gitu ya. Kita akan bahas itu, terus kita akan bahas tentang sedikit tentang AI sama machine learning. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman kita break dulu. Pak Agung kita break dulu ya Pak Agung. Ya Pak Andi, silakan. Break dulu 10 menit ya Pak.